Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Aribah dengan NIM 2404 0330 018 dengan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan memperkenalkan Panggung Krapyak. Panggung Krapyak secara administratif terletak di Kampung Krapyak, Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di arah selatan dari alun-alun kidul, melintasi Pelengkung Nirbaya, dan terus ke arah selatan sejauh 2 km. Berdirilah sebuah monumen bersejarah yang dikenal dengan nama Panggung Krapyak, atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai Kandang Menjangan. Fondasi bangunan ini merupakan beberapa batu bata berukuran sekitar 17,6 kali 15 meter dengan ketinggian 10 meter yang dibangun pada tahun 1782 Masehi pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bangunan ini memiliki bentuk yang sangat unik, di mana bangunan ini berbentuk seperti kubus yang di setiap sisinya mempunyai satu pintu yang diapit oleh 2 jendela di kanan dan di kiri pintu. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama terbagi menjadi 4 ruang dan 2 lorong yang menghubungkan pintu masuk utara dengan selatan dan barat dengan timur. Pintu dan jendela ditutup dengan pagar besi yang tidak rapat, sehingga bagian dalam bisa terlihat dari luar. Bagian bawah pintu dan jendela berbentuk persegi, tetapi bagian atasnya melengkung seperti rancangan pintu dan jendela di masjid. Terdapat lampu penerangan dan lampu taman yang semakin membuat keindahan akan bangunan bersejarah itu. Bangunan ini dijadikan sebagai garis imajiner Yogyakarta, yang dimana Gunung Merapi, Tugu Jogja atau Pal Putih, Keraton, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan atau Pantai Parangtritis berada di satu garis lurus. Dahulu, daerah Krapyak merupakan hutan lebat yang menjadi habitat banyak hewan. Salah satunya adalah rusa atau masyarakat Jawa mengenalnya sebagai menjangan. Hewan ini diburu untuk melatih ketangkasan, bukan untuk dimakan. Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memiliki hobi berburu lantas membangun bangunan ini yang digunakan sebagai pos berburu dan menyimpan hewan buruan sekaligus tempat pertahanan dari binatang buas. Beliau berburu dari lantai 2 Panggung Krapyak melalui tangga kayu di sudut kiri. Beliau berburu dengan cara jemparingan atau memanah dengan duduk bersila khas Keraton Yogyakarta. Hal ini dilakukan demi keamanan sang raja, karena pada masa lampau banyak sekali raja maupun pangeran yang terjatuh dari kuda hingga meninggal saat berburu. Selain itu, dari panggung inilah beberapa prajurit dapat memantau gerakan musuh dari arah selatan hingga dapat memberikan peringatan kepada keraton jika terdapat bahaya. Kursi yang berada di dalam bangunan tersebut yang diletakkan di tengah-tengah ruangan merupakan kursi yang dibawa dari Keraton Yogyakarta, yang biasanya digunakan untuk upacara caos dahar. Caos dahar sendiri merupakan pembacaan doa-doa yang menggunakan ubah rampeng, yang biasanya dikenal dengan sesaji.
Upacara Caos Dahar ini biasanya akan dilaksanakan ketika Keraton Yogyakarta sedang mengadakan hajat dalam atau ketika bangunan ini akan direnovasi. Krapyak, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya keraton, adalah tempat roh-roh atau pencipta berkenan menghembuskan roh suci ke dalam badan seorang bayi dalam kandungan seorang ibu. Kata krapyak, menurut Dennis Lombard dalam bukunya yang berjudul Nusa Jawa, berarti cagar alam untuk perburuan. Makna harfiah dari krapyak adalah cagar perburuan berpagar. Ini digunakan untuk merujuk pada alam arham. Alam arham merupakan tempat bersemayam jiwa setelah berpisah dari esensi ilahiyah, tetapi sebelum turun ke dalam embrio. Menurut tradisi keraton, konsep itu berkaitan, sebab Sultan memelihara rusa di kawasan tertutup, memiliki makna yang sama dengan Sang Kholik, menahan jiwa-jiwa yang belum diciptakan hingga saatnya nanti tepat untuk mereka turun ke dunia. Secara simbolik, jalan lurus dari Panggung Krapyak sampai Pelengkung Nirbaya mempunyai panjang kurang lebih 1 km dengan tanaman asem dan tanjung di kanan kiri jalan. Jalan lurus ini menggambarkan kehidupan seorang anak yang lurus, yang bebas dari rasa sedih dan cemas. Pohon asem melambangkan wajah seorang anak yang menarik, sedangkan pohon tanjung merupakan lambang bahwa seorang anak selalu disanjung-sanjung oleh kedua orang tuanya. Kampung Mijen, tempat di mana Panggung Krapyak ini berdiri. Mijen berasal dari kata miji yang artinya benih. Benih kehidupan yang difilosofikan oleh Panggung Krapyak. Kampung Mijen dan sekitarnya dahulu adalah hutan perburuan rusa. Kini padat oleh permukiman. Di kawasan ini berkembang pesat pusat pendidikan agama, yakni pesantren. Kehadiran pesantren membuat Panggung Krapyak yang semula digunakan untuk berburu rusa, kini menjadi tempat berburu ilmu pendidikan. Akhirnya beliau mengembangkan pondok pesantren Krapyak, Kiai Muhammad Munawir ini, hingga meninggal kurang lebih setelah Jepang masuk. Kemudian diteruskan oleh putra-putri beliau, diantaranya ada seorang menantu beliau, yaitu Kiai Haji Ali Maksum, yang kemudian pada pertengahan tahun 40-an itu kemudian mengembangkan dan meneruskan kembali perjuangan pendidikan pesantren dengan pengembangan yang disebut genre pesantren yang namanya pesantren kitab. Masyarakat Krapyak itu dari orang-orang tua ataupun tetangga kita mengenalnya kawasan Krapyak itu, di situ ada situs, kami menyebutnya sejak kecil menyebutnya Gedung Panggung, juga dengan sebutan Kandang Menjangan, karena dulu konon gedung itu dipakai untuk menaruh menjangan atau rusa-rusa untuk berburu para pangeran atau dari keraton untuk berburu atau mengkandangkan rusa, kemudian disebut dengan Gedung Panggung atau Kandang Menjangan untuk berburu. Gedung Panggung atau Kandang Menjangan itu istilahnya menemani para santri ya di dalam menempuh menjalani menuntut ilmu di Krapyak selama puluhan tahun, dari alumni-alumni kami yang sudah sepuh atau yang kemudian sudah pada meninggal. Kalau
Dulu itu pondok kawasan Krapyak itu kemudian dikenal sebagai kawasan untuk berburu rusa. Maka dalam perkembangan hingga saat ini lebih dikenal dengan kawasan pendidikan pesantren untuk berburu ilmu agama Islam. Kalau kawasan Krapyak ini juga dulu ada istilahnya kawasan untuk mijen, ada Tegal Krapyak untuk daerah pembibitan benih-benih. Nah, itu sekarang lebih dikenal sebagai kawasan pendidikan pesantren untuk melanjutkan proses regenerasi pendidikan dan kemajuan bangsa, tentu saja. Tidak hanya itu, ternyata panggung ini menyimpan banyak sekali misteri. Dahulu, bangunan bersejarah ini ternyata berwarna hitam kecoklatan, kotor, dan dilumuri dengan banyak sekali lumut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang menyebutnya angker. Hal ini pun menjadi ciri saksi peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah terjadi pada masanya. Meskipun masih terkesan horor, panggung Krapyak saat ini semakin ramai dikunjungi para pengunjung dan wisatawan. Poros panggung Krapyak hingga keraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir hingga dewasa. Wilayah sekitar panggung melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Ditandai dengan adanya kampung Mijen di sebelah utara panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Mengunjungi panggung Krapyak berarti mengunjungi salah satu bangunan penting bagi Keraton Yogyakarta. Filosofis panggung Krapyak melekat kepada masyarakat Yogyakarta dalam hidup keseharian. Penerapan dalam setiap kelahiran manusia baru dengan selalu melandasi doa-doa sesuai kepercayaannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.